Selamat datang kembali semua. Kita telah memasuki bagian selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai fungsi dan metode. Pada bagian ini, merupakan suatu cornerstone atau dapat menjadi suatu batu ganjalan, karena berbeda dari bagian sebelumnya yang relatif lebih mudah untuk dipahami. Berdasarkan yang saya alami, bagian fungsi dan metode ini relatif lebih sulit untuk dimengerti. Namun, jika Anda telah mengerti pada bagian ini, Anda akan merasakan pada bagian-bagian selanjutnya menjadi lebih mudah. Anda tidak perlu khawatir, karena saya akan berusaha untuk menjelaskannya sedetail mungkin agar mudah dipahami. Pada bagian ini, kita akan lebih banyak melakukan latihan dibandingkan dengan pada bagian-bagian sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk membahas konsep mengenai fungsi dan metode. Fungsi adalah suatu blok kode untuk melakukan tugas tertentu, yang dipanggil dengan nama fungsi tersebut. Semua fungsi dapat memiliki banyak argumen, atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Sedangkan metode dalam Python mirip dengan fungsi, namun dikaitkan dengan objek atau kelas. Pembahasan mengenai kelas akan kita jabarkan ketika memasuki topik pemrograman berorientasi objek. Metode dalam Python sangat mirip dengan fungsi, kecuali pada dua perbedaan utama, yaitu metode secara implisit digunakan untuk objek yang dipanggil. Metode dapat diakses oleh data yang terkandung di dalam suatu kelas. Untuk menyatakan fungsi pada Python adalah diawali dengan kata kunci def. Dengan ini, Python akan menganggap suatu fungsi pada kata atau tulisan setelahnya. Selanjutnya adalah nama dari fungsi itu sendiri. Secara konvensi, sesuai dengan aturan penulisan pada Python yang telah disepakati. Nama fungsi biasa disebut dengan snake case atau huruf seperti ular. Karena semuanya adalah huruf kecil dan setiap kata dipisahkan oleh tanda underscore. Sebetulnya, kita dapat menggunakan kata dan huruf sesuai dengan keinginan kita. Namun, agar kode kita mudah dipahami untuk dibaca, terutama oleh orang lain yang bekerja pada tim yang sama. Selanjutnya adalah tanda dalam kurung. Tanda ini digunakan untuk menyatakan suatu argumen di dalam fungsi yang bersangkutan. Kita dapat mengosongkannya jika tidak memiliki argumen, atau kita dapat menempatkan sejumlah argumen atau parameter sesuai dengan kebutuhan kita. Fungsi diakhiri dengan tanda titik dua. Lalu di bawahnya, kita dapat mulai menuliskan isi dari fungsi tersebut. Secara umum, di bawah baris fungsi, developer akan menuliskan docstring yang berada di antara tiga tanda kutip. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita untuk mengetahui fungsi tersebut digunakan untuk apa. Selanjutnya adalah perintah dari string itu sendiri. Perhatikan bahwa fungsi dan perintah di bawahnya harus memiliki space kosong pada bagian depannya, sebagai indentasi yang merupakan suatu keharusan pada penulisan Python. Untuk mengeksekusi perintah fungsi, kita dapat memanggilnya dengan cara menuliskan nama fungsi itu sendiri, diakhiri dengan tanda kurung. Lalu, hasilnya akan terlihat pada baris selanjutnya. Fungsi dapat melakukan hal yang lebih kompleks. Misalkan, kita menambahkan suatu parameter atau argumen pada fungsi tersebut, variabel nama. Kita dapat menggunakan variabel apapun pada argumen. Perhatikan pada perintah print, setelah kalimat selamat datang, kita dapat menambahkan variabel nama. Lalu, ketika kita hendak mengeksekusi fungsi tersebut, kita dapat menambahkan string. Sehingga pada perintah print, Python akan melakukan concatenation. Dan hasilnya adalah selamat datang Zaki. Biasanya, kita menggunakan kata kunci return dibandingkan dengan print. Karena dengan menggunakan return, kita dapat mengassign output
dari suatu fungsi menjadi suatu variabel. Terkadang, kita selalu mempertanyakan, apa perbedaan kata kunci return dengan hanya menggunakan perintah print di dalam suatu fungsi? Kita akan membahasnya lebih detail ketika memasuki latihan menggunakan Jupyter Notebook. Contohnya adalah seperti pada fungsi penjumlahan antara variabel A dan B. Kita pun dapat menambahkan docstring yang menjelaskan fungsi ini, yaitu ini merupakan fungsi penjumlahan sederhana. Selanjutnya, kita dapat menulis isi dari fungsi ini. Perhatikan bahwa ketika menggunakan return, kita pun tidak perlu menambahkan tanda dalam kurung, dan Python masih dapat mengeksekusinya. Dengan menggunakan return, hasil dari penjumlahan pada contoh ini yaitu 10. Hasil ini dapat di-assign ke suatu variabel, contohnya adalah variabel hasil. Dari sini, kita nantinya dapat menggunakan variabel hasil tersebut dimanapun pada kode yang kita tulis. Contoh di sini adalah print hasil. Sedangkan jika kita hanya menggunakan perintah print, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Mungkin cukup sampai di sini konsep mengenai fungsi. Mari kita lanjutkan pada latihan dengan menggunakan Jupyter Notebook. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.